Nah, seperti biasa nih, ada yang mau ditanyain nggak yang kemarin-kemarin, pelajaran yang sebelumnya? Tidak, Ustaz. Sambil nunggu teman-teman Tidak, dulu. Mister. Nggak ada. Course-course-nya udah pada dicoba belum? Belum. Belum. Ada yang ini belum? Ada yang ketemu yang susah nggak? Ntar Mister buka dulu yang M3L2 ya sekarang. Oke, udah dibuka. Oke, yang course kemarin kan yang if condition itu ya, statement, condition statement. Atau ada yang mau di-share untuk course-nya yang mengalami kesulitan atau yang masih bingung, boleh? Gak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Masih 5 menit menuju jam 7. Oke, nice. Good job. Adis ada juga nyoba mau buat game, buat project yang ada di laboratori mungkin. Udah pada searching di laboratori belum? Beberapa ada yang bisa di fix. Udah. Belum. Suaranya nggak terlalu kedengaran. Suara Mister kedengaran jelas ya di sana ya? Iya. Oke, good. Nah, sip. Ntar yang udah buat project di share ya di kelas. Jadi nanti Mister bisa ngecek nih, bisa lihat-lihat nih. Dan di community juga jangan lupa. Jadi nanti biar community teman-teman yang lain juga bisa ngelihat. Siapa tahu bisa saling ini nanti melengkapi code-nya. Oke, good. Wis. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita coba lihat beberapa project yang sudah di-share di laboratori ya. Ke mana? Ini dia. Oke, let's see. Di laboratori, oke. Di kelas, my class. Project siapa aja nih yang bisa kita lihat? Kenapa ini? Oke. Classroom. Wis.
Ada Stickman Fight Animation. Nah ini punya Fatih JJ yang kemarin ini. Coba cek yang ini dulu. Ini GIF ya? Oke, GIF. Oh, komennya cuma 3 ini doang ya? Kirain ada yang lain di sini. Oke. Mantap, mantap. Oke, let's see the other one. Kenapa ini loading? Si Sensei terkena prank. Remixnya dia hidupin ya. Oke, siapa yang sudah bergabung lagi? Masih Fatih sama Adis. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar lagi ya. Supaya nggak ketinggalan jauh juga nih teman-temannya nanti kalau dia menyusul. Loading nih. Adi sama Fatih ini nggak bisa masuk ke course-nya dengan mudah nggak? Bisa. Bisa ya? Aman ya? Adis? Aman juga di sana? Masih nyoba. Oke, coba dibuka course-nya ya. Buat ngecek apakah sedang down atau sedang error enggak di sana. Kalau di Mister masih kebuka nih, masih aman nih. Sensei terlambat. Emang ide apa Naruto? Rencana aku adalah mengeprank Kakashi Sensei ya. Baiklah Naruto. Assalamualaikum. Gabung-gabung ya. Oke, nice. Suaranya ini suaranya Fatih sendiri ya? Iya, bisa. Iya, bagus nih. Kreatif. Oke. Nice. Oh iya bentar, Mister udah temenan belum sama Fatih nih? Gimana ya, jangan requestnya kemarin Mister bisa nge-request.
Adis, mana punya Adis? My class. Belum add semuanya. Yes. Ini ada achievementnya loh. Udah pada tahu belum? Nanti kalau kita udah complete untuk achievementnya, nanti dapat ngebuka kotak-kotak kayak gini. Jadi nanti gambarnya bisa lebih variatif tuh. Ini achievementnya nih di sini nih. Nah ini dia. Sering-sering aja nih buka laboratori sama buat-buat project tuh. Nanti bakalan dapat achievement banyak. Ya, biar buat custom si avatarnya. Oke, lebih kelas lagi. Apakah ada yang bergabung lagi? Oke, masih Adi Senopati. Yang lainnya pada kemana ini ya? By the way, kemarin liburan pada kemana aja nih? Di rumah aja? Gak kemana-mana? Atau ke rumah keluarga? Yang ini ya? Mana ya? Oh, ini dia, udah kebuka. Nazira. Oh iya. Esra. Ini udah nanti. Projectnya udah 70 nih. Habis. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Wih, Nazira dan Resi. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung. Kita tunggu teman-temannya dulu ya. 3 menit lagi. 7.10 kita coba tunggu sampai 7.10. Nanti kita mulai. Untuk Nadira sama Resi, suara Mister kedengaran jelas gak ya di sana? Aman gak? Sama gambar share screen Mister udah pada masuk? Oke, good, nice. Oke, Erlan. Oke, malam Erlan. Assalamualaikum. Suara Mister kedengaran jelas di sana, Erlan? Aman di sana? Oke. 2 menit lagi. Sembari nunggu teman-temannya, ada yang mau ditanyain nggak? Bagi yang baru gabung. Erlan, Nadira, Resi, ada yang mau ditanyain mengenai course-nya yang minggu kemarin? Jadi Mister lagi add ini nih, lagi add teman-teman yang ada di kelas nih, ada semuanya. Jadi sampai mana? Nadira udah, Resi udah pada nge-explore laboratori belum? Ada achievementnya loh, lumayan buat custom di avatarnya. Core and sebagainya. Resi, Nazira, Fatih, Erlan, Adis. Udah 5. Oke, 4 lah ya, 5 lagi. Oh iya, bagi yang udah gabung, coba masuk ke course-nya ya. Loading nggak? Loading lama nggak? Coba masuk ke course-nya, akses course-nya. Buka bagian yang modul 3-nya. Bisa kebuka nggak? Soalnya ada beberapa student kemarin atau tadi siang itu susah tuh membukanya. Supaya nanti bisa ini langsung stay tune kalau udah masuk ke course-nya. Jadi disiapin aja buka dari sekarang. Takutnya ada problem. Oke, tadi sampai mana tadi? Oh, Resi. Oke.
My class Armada Erlan. Oke. Dan yang terakhir adalah Erlan. Gue projectnya udah lumayan banyak semua ya, udah 30-an ke atas semua ya. Jangan lupa di share ya project-projectnya ya. Nah seperti yang udah dilakuin sama JJ, Fatih nih, udah pada nge-share semua nih. Yang kemarin juga mungkin di community juga di share ya. Jadi nanti project-projectnya banyak nih, kumpulan project-project yang udah di share. Nah tapi jangan berhenti sampai sini aja. Kalau ada project yang lain yang sekiranya menarik, boleh tuh di share to class dan to community ya, biar bisa terlihat semuanya. Oke, sekarang udah jam 7.11. Let's see. Adis, Erlan, Fatih, Nadira, Resi. Oh, Jafir belum mampu. Oke, Mister cek dulu student siapa aja yang kurang. Armada izin. Oke, Armada dan Javier. Kurang 2 lagi. Oh, Jesra juga ya. Kemana Jesra? Oh ini dia. Jesra belum hadir juga. Oke, Jesranya izin. Oke, ada yang mau ditanyain sebelumnya? Sebelum kita mau masuk ke materi selanjutnya terkait dengan mengubah koordinat. Gak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang coba Mister mulai aja ya. Oke, pelajaran malam hari ini kita akan belajar terkait dengan modul 3. Masih di modul 3 terkait dengan koordinat modulnya. Nah, di sini kalau kemarin kita udah mengetahui bagaimana belajar mengenai conditional statement atau suatu kondisi. Nah, kalau di bloknya itu kita pakai if then, if else then dan seterusnya, semacam itu kita pakai di dalam blok. Jadi untuk menentukan bagaimana suatu program itu akan dieksekusi. Syaratnya apa sih programnya itu akan dieksekusi, kan seperti itu ya yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah koordinat dengan bantuan yang udah kita pelajari yang kemarin terkait dengan conditional statement. Oke, selamat malam Javier, selamat bergabung. Wah, pas banget. Baru kita memulai ini. Oke, udah komplit ya, berarti ya semuanya ya. Javier, Nadira, sebentar kita cek dulu. 3, 4, 5, 6. Oke, Armada sama Oke, Armada sama Jesra lagi izin. Jadi udah lengkap. Udah lengkap semuanya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan mengubah koordinat. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam suatu materi lanjutan, nah, Mister mau coba nge-review lagi ya yang kemarin-kemarin udah kita pelajari terkait dengan apa itu conditional statement, atau kalau di sini kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia itu kondisi. Yang dimaksud kondisi ini bukan suasana, wilayah atau tempat dan sebagainya, tapi suatu hal yang mensyaratkan suatu pemrograman itu atau suatu komen itu akan dijalankan. Jadi kondisinya itu apa? Contoh yang kayak kemarin itu kan ada lalu lintas. Kalau lampunya hijau maka jalan. Nah, kondisinya itu adalah jika lampunya hijau maka jalan. Jalan itu adalah suatu komen yang akan kita berikan ketika lampu hijau itu dipenuhi. Begitu pula dengan kondisi yang lain. Nah, sebuah kondisi ini adalah suatu keadaan yang dapat membuat suatu pemrograman itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi kita. Intinya apa? True or false. True itu maksudnya sesuai dengan apa yang kita definisikan.
Kalau false itu analoginya kalau di dalam block code yang kemarin kita coba pakai, kalau yang kemarin itu ada if then, ada satu lagi ya if else. Nah, else itulah yang akan nanti menjadi suatu kondisi di mana dia dikatakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, yang bagian salahnya apa nih yang akan kita lakuin. Nah, kemudian di operator seleksi yang kemarin itu ada if, kemudian ada if else. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh terkait dengan operator seleksi, conditional statement-nya. Kalau kemarin kita ambil contoh lalu lintas lagi, maka kalau dia lampu hijau, operator seleksi yang bisa kita pakai, misalnya jika lampunya hijau, maka jalan. Jika tidak hijau, apa nih? Tunggu. Nah, tunggu itu kan bisa macam-macam ya. Kalau dalam lalu lintas kan ada dua. Ada yang kuning, ada yang merah. Itu bisa kita define lagi. Bukan hanya suatu operator kondisi itu atau conditional statement hanya terdiri dari jika dan jika tidak doang. Atau dua kondisi aja, Mister. Enggak. Bisa banyak. Bisa 4, bisa 5, bisa 6 tergantung kebutuhan. Jadi tidak hanya 2. Bisa dimodifikasi lebih banyak lagi tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang tadi yang Mister sampaikan terkait dengan block code-nya. If titik-titik then. Itu yang pertama. Yang kedua ada if titik-titik then. Jika tidak else, biasanya kalau dalam block code itu apa? Jadi udah disediakan nih tempat code-nya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sesuatu berdasarkan suatu operator seleksi atau kita ngomongnya conditional statement, itu udah kita bisa tempatkan nih di sini. Misalnya jika dia lampu hijau, maka dia jalan. Jika tidak, maka stop atau berhenti atau wait dan sebagainya. Nah, itu yang kemarin udah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita mau coba menerapkan operator if itu untuk dimasukkan ke dalam suatu pergerakan di dalam sprite-nya, yaitu mengubah koordinatnya. Jadi dengan cara apa? Memogram kontrol keyboard-nya untuk karakter kita. Bisa maju, bisa mundur, kanan, kiri, dan seterusnya. Yang ada di tombol keyboard ya. Ada up, arrow, dan sebagainya. Atau kita bisa pakai WASD juga boleh, nggak ada masalah. Tergantung kreativitas adik-adik nanti di sana gimana. Kemudian kita akan berlatih mengubah koordinat ketika mengontrol roketnya. Jadi sebelum masuk ke Scratch, kita coba dulu di robot ya, di robot Mars dulu. Nah, terkait dengan kontrol tadi yang saya sampaikan, itu selama tidak ada ketentuan di dalam automatic check, boleh, terserah mau pakai apapun. WASD boleh, mau pakai tombol arrow boleh. Tapi kalau udah ada automatic check dan udah ada ketentuannya, ikutin itu ya, karena kalau enggak bakalan lolos kita nanti di bagian automatic checknya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung nggak dengan yang materi kemarin terkait dengan statement condition if conditional statement, yang if else, if then itu ya? Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusiin? Gak ada. Aman. Oke. Mister lanjutin ya. Kalau ada yang masih bingung nanti interupsi aja nggak apa-apa. Nah, ini contohnya nih. Terkait dengan pergerakan untuk mengubah koordinat. Nah, misalnya nih ada suatu Pac-Man, kita sebut Pac-Man ya, ada di koordinat 1.1. Nah, nanti ini kita akan coba gerakkan. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya seperti apa. Nah, kita akan bergerak ke nomor 3, ke X sama dengan 3. Gimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara menggunakan set to, dan satunya lagi itu dengan menggunakan change X by, atau apa bahasa Indonesianya? Rubah X ke berapa poin atau berapa pixel gitu ya. Nah, ini kita lihat analoginya, alurnya seperti apa. Proses tadi 1 ke 3 itu adalah prosesnya kita mengubah koordinatnya. Awalnya nih 1 Y ya. Kemudian dirubah ke koordinat 3. Berarti dia bergerak cuman X-nya aja. Berarti X-nya 3, Y-nya tetap 1. Supaya ada di sini kan titiknya. Nah, jadi dia bisa bergerak tuh Pac-Man-nya. Nah, kalau kita set to, kita langsung aja ngeset koordinatnya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi kalau kita gunakan change X by atau change Y by dan seterusnya, kita setting berapa jaraknya
1/3 ini berapa? Berarti 2 kan? 3 dikurangi 1 gitu kan. Cara gampangnya untuk melihat pergerakannya ini berapa langkah sih gitu kan. Nah, kita buat change X by 2 misalnya. Nanti dia akan bergerak maju. Dan seterusnya, dia juga akan bergerak maju selama kita aktifkan tombolnya. Nah, ini dia kalau bahasa Indonesianya. Ubah X sebesar gitu ya. Kalau ada yang pakai Scratch-nya masih menggunakan bahasa Indonesia ya di settingnya. Begitu pula yang di bawahnya juga sama. Kalau dia itu yang berubah hanya X-nya, gunakan change X by. Nah, ini yang tadi Mister bilang atur X atau set to. Nah, jadi nanti kalau atur X itu udah langsung paten. 2 ketika ditekan pun juga akan kedua X-nya. Tapi kalau ubah X sebesar, jadi ada langkahnya nih. Ketika ditekan lagi, dia akan melangkah lagi 2. Nah, itu ya perbedaannya ya. Jadi, lihat di sini. Kalau kita gunakan atur X ketika dari posisi awal, kita tekan, dia akan maju ke koordinat atau 2 piksel. Itu kalau atur X. Sama, ubah X sama sebesar itu. Tapi ketika kita tekan lagi, maka dia akan maju sebesar 2 langkah lagi. Nah, sementara ini enggak, karena udah kita ngomong X-nya itu diatur ke poin kedua. Nah, itu. Sama seperti yang selanjutnya juga sama. Nah, ini gambaran yang lainnya terkait dengan perubahan X-nya. Nah, sekarang yang Y, berarti vertikal ya, Y ya, atas atau bawah. Kalau X tadi kanan atau kiri. Kalau ke kanan, lihat ya angka numeriknya, berarti positif. Kalau Y ke atas itu adalah positif. Kebalikannya, kalau ke bawah berarti negatif, kiri juga negatif ya. Sama seperti yang di yang di X tadi contohnya. Baik X ataupun Y, ketika kita udah setting ubah Y sebesar, itu akan bergerak beberapa langkah dari posisi awal. Ketika itu nanti di-trigger lagi dengan suatu kondisi, maka kondisi itu akan bergerak lagi 2 langkah. Beda dengan yang namanya set to atau atur X ke. Kalau udah di set kedua, ya mau ditekan berapapun, ya tetap akan ke koordinat 2 saja. Gak akan bergerak lagi kemana-mana. Nah, ini tadi terkait dengan arah tadi yang Mister sampaikan. Bisa dilihat langsung dari koordinat angka-angkanya tadi ya. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, di sini ya kelihatan kan? Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, kita coba sekarang terkait dengan pergerakan itu ke roket antariksa kita. Sekarang coba buka course-nya, kemudian share screen biar Mister coba lihat. Wah, udah ada yang sudah ngerjain nih. Oke, coba dikerjain semuanya ya. Masuk ke course-nya. Course-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, Mister masuk dulu. Modul 3, lesson 2 ya. Yang modul 3, lesson 2. Kalau belum masuk ke dalam modul 3, masuk dulu ke modul 3-nya. Baru nanti pilih lesson yang kedua. Yang judulnya apa tadi ya? Perjalanan roket, tugas 4. Oke. Lah, kenapa Mister nggak diarahin? Oh, oke. Ya, sekarang Mister coba contohkan dulu ya. Untuk yang pertama terkait dengan M3 lesson 2-nya. Nanti bisa dilanjutkan. Yang bisa langsung mengikuti, langsung saja dilanjutkan ke level berikutnya. Nah, ini Mister coba share screen dulu. Nah, oke. Ini yang pertama, kita next saja. Oke, Mister coba cek. Navira, Resi bisa share screen, Erlan dan Adis juga supaya bisa terlihat. Fatih sudah share screen. Udah oke. Wah, udah jalan panjang ya. Relatif lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi intinya di sini kita hanya akan mengarahkan si pesawat ini ke titiknya. Ingat ya, ada X, ada Y. Kalau kanan kiri X, kalau atas bawah Y. Nah, ini udah ada angkanya nih. Kalau bisa kita lihat di sini, angka 8. Berarti kita setting aja X-nya itu ada di posisi 8. Karena dia kebetulan udah di atas ya. Di posisi Y sama dengan 2. Berarti kita nggak perlu lagi setting yang lain. Cuman X saja. Ingat kalau positif berarti dia ke kanan ya. Run. Oke, aman ya. Mister pikir untuk yang kondisi yang pertama ini masih oke nih. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Gimana yang lainnya? Wah,
Adis, Nadira, dan Resi bisa coba share screen. Dan Erlan satu lagi supaya bisa kita lihat. Sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Sudah, Mister. Good, nice. Selanjutnya di nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga relatif lebih mudah. Lebih langsung ke kayak yang X tadi. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke atas ya. Berarti Y-nya by positif. Kita cek dulu angkanya berapa ini. 6. Positif 6. Oke. Halo, tes. Suara Mister masih terdengar jelas di sana? Nge-freeze nggak gambarnya? Nggak ya? Bergerak ya? Tidak, Presiden. Oke. Sebentar. Oke, sekarang Mister udah bergerak ke nomor 3. Masih nge-freeze nggak? Aman ya? Aman. Oke, sip. Nah, sekarang di nomor 3 selanjutnya. Nah, ini ada 2 titik nih. Berarti kita bergeraknya ada 2 kali ya. Kalau tadi cuma sekali, kita bergeraknya 2 kali. Yang pertama, kita ke titik atas dulu. Yang paling mudah dulu kan, ke atas. Berarti jaraknya dari 2 ke 4. 4 dikurangi 2. Gitu ya. Jadi dia harus bergerak Y sebesar 2. Oke, kita set dulu. Jadi cara untuk menghitung jaraknya itu atau pergerakan stepnya berapa langkah, itu bisa kita hitung dari koordinatnya ini. Setelah itu dari sini, dari kiri ke kanan. Ini udah berawal dari minus 2. Berarti kalau dia mau ke arah 6, berarti dia butuh minus 2 ke 0, jaraknya 2. Ya kan? Bergerak 2 langkah. Kemudian selanjutnya ini 2 lagi, 2 lagi, dan seterusnya. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Oke, berarti X-nya itu adalah positif 8. Jadi jangan terkecoh dengan angka-angka yang di sini ya. Nggak serta-merta, nggak selamanya angka ini langsung kita pakai. Ya sudah, langsung aja X6. Karena di sini dia ternyata posisinya ada di minus nih. Bukan di tengah-tengah atau bukan di sumbu X, sumbu Y-nya. Kita coba run. Apakah betul? Oke, nice. Sampai sini masih bisa mengikuti ya? Oke, sepertinya sudah banyak yang lewat jauh banget ya. Oke, kita lanjutin. Nomor 4. Nomor 4 juga sama, 2 poin. Kita lihat di sini, jaraknya udah makin tinggi ya. Kalau tadi cuma 2, 8, ini udah sampai puluhan nih. Ke bawah nih ya, dari 40 ke minus 40. Ya, ingat kita ngitung jaraknya, stepnya. Bukan langsung kita pasang koordinatnya minus 40. Belum kayak gitu ya. Jadi kita langsung melihatnya itu dikurangi dulu atau jaraknya berapa. 40 ke 0 jaraknya berarti ke bawah kan. Kalau ke bawah ingat posisinya itu dia minus, berarti bergeraknya minus 40. Nah, satu lagi ke bawah lagi nih ternyata minus 40, jadi minus 80 totalnya. Terus kemudian ke kiri dari 40 ke 20, berarti ke kiri minus 40, ke kiri lagi minus 20, jadi minus 60. Setting. Oke. Sekarang kita coba run. Apakah berhasil? Oke. Masih relatif mudah, belum terlalu sulit. Kita coba cek selanjutnya. Oke. Selanjutnya apakah ada yang... Oke, sekarang udah nomor 5 ya. Nomor 5 kita coba. Ada 3 titik. Nah, terserah nih, mau ke bawah dulu, ke kanan dulu, atau seperti apa ya. Kalau Mister ke kanan dulu aja. Ke kanan kan biasanya lebih enak tuh. Lebih hitungnya langsung ke sini ya. Jadi ke arah nolnya. Berarti minus 60 ke 0 berarti dia butuh 60. Kan gitu ya. X-nya jadi plus 60.
karena dia bergeraknya ke kanan. Ya. Selanjutnya dari atas 60, nah berapa ini? Ya benar, 60 ke minus 20. 40. 40 ke 0 berarti ke minus 40. Minus lagi 20 ke bawah lagi. Jadi totalnya minus 60 Y-nya. Oke, kita setting pelan-pelan saja. Yang penting bisa paham dulu ya. Selanjutnya yang ke kirinya. Ke kirinya itu ada dari 0, dari garis sumbu Y-nya maksudnya. Sumbu Y-nya itu dari minus 20 itu lurus ke kiri. Posisinya itu sama kayak posisi startnya 0 nih. Berarti dia bergerak aja ke kiri sebesar minus 60. X-nya bergerak jadi minus 60. Oke. Dan seharusnya bisa jalan. Kita cek. Oke. Itu 3 langkah, 3 poin. Nah, sepertinya udah makin banyak nih. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusiin? Waduh, udah pada jauh-jauh semua, udah jos semua. Oke, pantesan pada diem semua nih. Oke, nice. Good. Kita lanjutin, nomor 6 kalau gitu ya. Bertambah sulit. Wah, dia posisinya nggak langsung lurus nih, miring. Kita bisa bergerak dengan 2 langkah ya, miring itu. Bisa ke kiri, kemudian ke atas. Atau langkah keduanya, ke atas dulu atau ke kiri, bebas, nggak ada masalah. Di sini nggak ada ketentuan. Yang penting kita sampai ke titiknya. Kalau Mister maunya ke atas dulu. Jadi dari minus 20 ke atas ke garis X-nya berarti jaraknya 20 ya. Y-nya plus 20. Mana 20? Oke. Setelah itu kita belokkan ke kiri sebesar ini dari 80 ke 0. Berarti 80 kurangi 0, 0 kurangi 80 minus 80. Oke. Kita bisa buat seperti ini. Karena kita kebetulan di sini disediakan hanya 2 blok seperti ini bentuknya. Tapi kalau ada set to langsung XY, bisa kita langsung set aja 0,0. Ntar dia miring bergeraknya. Oke, next. Wah, ini udah mulai perulangan nih, tapi di sini kita nggak disediakan ini ya, blok kode untuk pengulangannya ya. Berarti nanti ini. Berarti dia naiknya ke atas ya, ke atas sebanyak 4 kali. Jaraknya berapa ini? Minus 60 ke 0. Oke, minus 60. Dari sini ke 0 ke 60 sama. Berarti jaraknya itu 60. 60 diulang kita berapa kali? 4 kali ke atas. Sama semua ya, kita bisa lihat di sini nih. 60 ke 120, 120 ke 180, kan 60 semua kan jaraknya. Oke, kita buat jadi 60, 60, 60, satu lagi, 60. Oke. Good. Oke, nice. Udah berhasil. Oke, yuk coba dulu. Dari sini gimana? Ada yang mau ditanyain gak nih? Gampang-gampang ya masih ya. Sudah agak ribet, tapi masih kebayang ya algoritmanya dan langkah-langkahnya. Wah, Javier udah jauh banget nih. Udah sampai bintang. Oke, nice. Fatih sampai mana? Wah, sampai bintang juga. Oke. Adis sampai mana nih Adis? Bisa lihat course-nya ke perjalanan roketnya. Oke, Resi, wah udah sampai bintang juga. Nadira, oke, nomor 7, mantap. Udah pada melebihi Mister semua ya. Oke, Erlan bagaimana Erlan? Aman di sana? Sampai nomor berapa? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung diinterupsi ya, nggak apa-apa, silakan. Sekarang nomor 8. Wah, saatnya perulangan. Nah, ini tadi yang tadi Mister bilang. Ini jangan-jangan ada ininya lagi yang harus dipakai komennya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya.
Perulangan. Konsepnya adalah kita mengetahui pola yang sama dulu. Dia bergeraknya ke kanan kan? Diulang. Jaraknya sama nggak? 120 ke 60. Yes, 60 ya berarti jaraknya. Ini juga 60 nih. 60. Sebenarnya kalau dalam koordinat kita bisa cepat ngelihatnya polanya sama itu dari coba kita lihat titik-titik kotaknya nih. Sama-sama ngambil 2 kotak kan? Nah, berarti ini polanya sama nih. Tinggal kita hitung aja repetisinya berapa atau iterasinya berapa atau loopnya berapa perulangannya. 1 2 3 4 5. Pasang 5 kali. Kemudian kita buat X-nya bergerak ke kanan ya. Kanan berarti positif ya 60. Selanjutnya udah sampai sini 5 kali dia naik lagi. Tuaga 4. Oke, good. Kita pasang 4. Sekarang karena bergerak ke atas, konsepnya adalah yang berubah adalah Y. Kanan kiri X, atas bawah Y. Atas itu positif, bawah negatif. Jaraknya berapa? Kita lihat. 60 ke sini 0, 60 ke 60 lagi. Oke, 60 semua ya. 60 semua. Oke, sekarang let's try it. Oke, Nadira. Sampai mana Nadira? Oke, perulangan. Nah, Nadira udah bagus, hati polanya udah dapet. Nah, sekarang kita tinggal merubah ininya aja, polanya aja. Nah, nice. Jadi yang tadi Nadira susun itu tinggal kita buat ke dalam bentuk loop. Nah, good job Nadira. Oke. Nice. Adis udah? Oke, udah mau bintang juga Adisnya. Oke. Nice. Lanjut lagi ya. Continue. Oke, ini udah. Langsung lompat ke bintang 1 sekarang. Nah, biasanya kalau bintang ini udah mulai agak ada batasannya nih biasanya ya. Oke, sama konsepnya kayak tadi, perulangan. Perulangan berarti kita perlu lihat pola. Sekali lagi pola itu penting dalam perulangan ya. Ada 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, semuanya 2 kotak. Berarti ini jaraknya kalau 2 kotak 60. Berarti semuanya ini bergeraknya 60 ya. Cuman yang beda adalah arahnya saja. Yang pertama ke kiri. Berarti arahnya itu minus. Kita buat dulu repeatnya. Repeatnya berapa kali ini titiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita buat 5. Kemudian kita buat jarak yang harus bergeraknya ke kirinya itu adalah sebesar minus. Ke kiri ya, minus 60. Jaraknya bisa kita lihat di sini 60 ya, 120 ke 60, 60 ke 0, sama kan jaraknya. Oke. Selanjutnya kita buat ke atas. 1, 2, 3, 4. Yang ini tadi nggak perlu dihitung lagi ya, karena ini udah diambil di loop yang pertama nih. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah dapat kan? Ke atasnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya cara ngitungnya ya. 4, kemudian Y-nya jadi 60. Lanjutnya ke kanan. Sama, mirip. Berapa kali? 5 ya harusnya. Itu bentuknya mirip kayak sama yang seperti yang di bawah kan? 5. Salah. 1, 2, 3, 4. Nah ini tadi ya. Mister bilang ya, hati-hati ya yang teliti ya. Jangan ngitung titik. Ikutin betul-betul dengan algoritmanya atau langkah-langkahnya. Nah ini salah nih, hampir salah nih Mister. Oke, 4. X-nya adalah ke kanan positif. Yuk di run. Mana yang lainnya? Oke, Nadira gimana Nadira yang bintang? Oh, nomor 8 gimana Nadira? Kenapa kok terlewatkan? Nomor 8 apakah ada masalah? Nah, ini belum di running nih. Ke kanannya berapa? Coba dihitung pergerakannya. Berapa kali kita harus mengulang ke kanan? 1, 2, 3, 4. Coba bener 4. Coba yang teliti lagi. Yang pertama ada di sejajar dengan minus 60.
kemudian sejajar dengan sumbu Y. Yang ke kanannya, berarti yang X-nya maksud Mister. Change X by 60 itu harusnya diulang berapa kali menurut Nadira? Kalau 6 itu berlebihan. Berapa kali harus diulang repeatnya? Yes, benar. Jadi hitung langkahnya ya Nadira ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru naik. Nah, naiknya berarti perlu diganti koordinatnya jadi positif. Berapa? 1, 2, 3, 4. Yes, benar. Coba di running. Nomor 8. Oke, good job. Oh ya, untuk yang sudah sampai ke bagian bintang terakhir, itu bebas. Mau pakai ke kanan dulu, baru terus ke atas, atau ke atas dulu, baru ke kanan, itu nggak ada masalah. Yang penting di-scan seluruhnya ya. Oke, lanjut Nadira. Yang bintang 1 sekarang, prosesnya sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Kita lihat titiknya, lihat algoritmanya dulu, cek step by step, jadi biar paham. Nah, jadi pergerakannya ada dasarnya. Oke, pas tuh ke kirinya. Sekarang tinggal naik sama ke kanan. Mana, lanjutin coba. Oke. Sekarang Mister mau coba cek yang lain dulu. Oke, Resi bagaimana Resi? Aman di sana? Sudah sampai bintang keberapa? Sir, bintang terakhir gimana? Oh, bintang terakhir. Wah, udah sampai bintang terakhir nih. Oke. Yang bintang terakhir itu, oh ini nomor 6. Bintang terakhir. Bintang terakhir itu clue-nya itu kita akan scan dengan menggunakan loop. Baik perpindahan untuk tiap barisnya atau tiap kolomnya atau pergerakannya. Bintang, bentar, Mister mau buka lagi yang bintang 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini dia. Yang terakhir. Oke, udah terlihat yang posisi untuk memindai area. Nah, kalau ada yang mau bergerak garis, kita langsung aja pasang sesuai dengan koordinat yang awal yang udah ada. Pergerakannya juga bebas ya, adik-adik ya. Boleh dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari pojok kanan atas ke kiri, dan seterusnya, bebas. Nah, ini Mister menggunakan defaultnya dulu. Go to X 240 sampai 180 Y-nya. Itu posisinya ada di sini nih. Tuh, ada di sini. Nah, sekarang kalau Mister udah ada di sini, Mister pengen ke kanan dulu nih habisin. Habis itu balik lagi ke sini ya. Kanan lagi balikin. Habis itu balik lagi ke sini ya. Kanan lagi habisin. Balik lagi ke sini ya. Nah, dari cerita Mister atau dari yang Mister sampaikan algoritmanya atau langkah-langkahnya, ketahuan kan polanya? Kanan, habis itu geser kita ke atas. Itu polanya. Kenapa kok Mister bilang itu polanya? Karena nanti akan sama tuh. Kanan, geser ke atas. Kanan, geser ke atas. Tuh ya, dapat ya, udah ya. Oke, sekarang kita buat dulu pola yang pertama. Kanan, instruksi yang pertama, berarti dia harus bergerak X-nya. Oke, komennya seperti ini. Tapi kita sesuaikan titiknya. Karena udah ada di sini, berarti nanti pesawatnya bergerak kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan, bener kan 8? Oke, 8 repeat kali, 8 kali untuk perulangan ke kanannya. Kemudian change X by, karena ke kanan nilainya positif. Berarti positif berapa nih? Oke, 60 ya. Kita coba cek dulu. Dapat nggak polanya? Pola yang pertama maksudnya ya. Udah dapat ya? Nah, sekarang kita mau membuat si pesawat ini balik lagi ke sini. Biar apa? Nanti polanya cocok nih sama yang pertama tadi. Tinggal dia geser ke kanan lagi. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Kalau ada yang bingung, silakan interupsi.
Oke, sebentar, Mister lihat cek. Oke, semuanya udah sampai bintang. Untuk Nazira, oke, Nazira coba dieksekusi. Nanti akan Mister bantu lagi untuk yang Nazira. Nah, dari sini Mister lanjutkan dulu. Untuk yang tadi scanning, kita buat dia bergeraknya kembali ke bagian sini. Ke atasnya, bergeser ke atas. Supaya nanti ke kanannya sama ya. Go to X-nya, change X-nya kita bisa buat mana ya? Jadi 200 ke kiri ya, 240 dibuat 2 kali karena ini kan jaraknya, kenapa kok 2 kali? Dari sini dia bergerak ke sini, ke kiri 240. Ke kiri lagi 240. Habis itu ke atas supaya dia bergerak di atas titik atas. Ke atasnya berapa? 80, 180 dikurangi 120 ada 60. Nah, oke, berarti kita buat posisinya Y-nya itu 60. Kita buat ya, kita coba cek. Polanya ketemu nggak lengkapnya? Pola 1 kanan, pola 2 balik ke posisi awal. Oke. Sekarang kita tinggal ngelup lagi nih. Set ke sini, ya kan? Nah, posisi kayak gini bener. Ada nggak cara lain? Ini menggunakan change to, ini menggunakan go to X-nya itu set to. Bisa nggak kita buat kayak gini sih? Kembali ke sini berarti ya. 120 sama minus 240. X-nya minus 240 udah benar, yang sejajar dengan ini. Y-nya itu minus 120 ya. Kan ada di sini. Bisa nggak ya? Minus 120. Bisa nggak? Kita coba cek. Polanya dapat nggak dia? Dapat. Bisa tuh balik. Tapi, nah tapinya adalah kita dibatasi sama yang namanya komen. Nah inilah kita yang digunakan untuk seefisien mungkin. Memang pada dasarnya ini kalau kita lihat komennya cuma 1 ya. Ini komennya 3. Tapi ini kita bisa repeat. Kalau ini di repeat, ini akan posisinya akan ada di sini terus nih. Dia akan nggak bergerak ke atas. Kebayang ya? Jadi kenapa kok Mister ambil yang seperti ini? Itu karena kita ada batasan komen dan kita ingin buat programnya seefisien mungkin dengan yang namanya loop. Oke, sebentar. Ada yang angkat tangan nih. Siapa tadi angkat tangan? Tadi Mister lihat tadi angkat tangan ya? Ada yang mau ditanyain? Siapa yang mau tanya? Tidak jadi. Oh, nggak jadi? Oke. Mister lanjutin kalau gitu. Jadi paham ya kenapa kok Mister nggak pilih ini? Soalnya kalau pilih ini nanti nggak efisien. Kita akan terus go to X ya. Karena semakin ke atas dia berbeda koordinatnya. Oke, Adis nih tadi. Adis gimana? Ada yang mau ditanyain Adis? Bintang 3. Bintang 3. Oh, bintang 3 tangga. Oke. Bintang 3 cluenya gini Adis. Coba Adis nanti eksekusi bintang 3. Cluenya begini. Itu cari pola untuk bergerak ke kanan dan ke atas saja. Cari pola gimana bergerak ke kanan dan ke atas. Kemudian di repeat. Itu algoritmanya. Coba Adis buat ke implementasi code-nya. Nanti Mister periksa. Nah sekarang Mister lanjutin dulu ke yang bagian ini. Tinggal satu lagi ini. Ke bagian bintang terakhir. Oke, setelah itu kita coba lepas lagi ya, kita balikin lagi. Nah ini baru kita repeat. Berapa kali barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Kalkulator. 7 baris. Bisa nggak ya dapat semua nanti? Oke, kita running. Nah sekarang kita coba lihat di running. Apakah dia berhasil dengan sebuah task code segini aja 7 dari 9 code? Beneran bisa nggak? Oke, ada yang mau tanyain? Oke, Adis. Gimana Adis? Coba Mister cek dulu. Lupa. Mister,
Gak jadi. Nggak jadi, aman. Oke, nanti kalau ini Mister cek ini ya, kerjaan Adis tadi implementasi code-nya seperti apa. Berhasil nggak? Oke. Yang ini tadi, yang bintang 6. Wah, we lost contact with the spaceship. Spaceshipnya hilang. Tapi titiknya kena semua gitu kan. Gimana caranya tadi? Oh, berarti dia naik lagi ke sini kan? Bisa nggak kita turunin lagi? Jadi mappinginnya dia tuh nggak boleh kelewatan. Maksudnya mungkin ya. Sorry, kalau turun berarti Y ya. Karena tadi dia naiknya itu 60, kita coba turunin. Boleh nggak kalau langsung diturunin dari sini? Kita coba. Atau memang dia harus betul-betul berhentinya pas. Karena ini nggak ada ketentuannya nih. Dia hanya ngomong habisin scan areanya. Ada banyak cara ngabisin scan area. Bisa kayak gini. Bisa nanti lepas antar loop. Dengan satunya lagi itu independen sama loopnya. Bisa. Selain itu juga kalau tadi yang Mister bilang, bisa bergeraknya ke kanan atau bergerak ke atas. Kayak kolom. Nah, berarti nggak boleh ke sini. Jadi solusinya adalah kita buang dulu ini, kita buat ini jadi 6. Supaya nanti dia berhenti di sini. Berhentinya di sini ya berarti ya. Sorry kalau 6. Nah, tinggal kita repeat. Sebanyak berapa kali ke kanan tadi? 8 kali ya. 8 kali dan menggunakan change X by 60. Berarti mintanya pesawatnya nggak boleh hilang, nggak boleh dibalikin juga, nggak boleh diturunin mendadak. Jadi harus benar-benar berhenti di sini atau di titik terakhirnya. Kita coba cek lagi. Nah, coba sekarang mau Mister cek di Adis dulu. Gimana tadi Adis? Apakah sudah? Oh, Adisnya lagi ini dulu. Lihat analysnya, nggak apa-apa. Dilihat dulu. Oke, Mister cek yang lain. Resi gimana? Oke, masih mencoba untuk memahami bintang 6. Konsepnya tadi ya, seperti tadi. Oke, Nadira gimana? Oke, Nadira ke kiri 60, 5 kali 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, sebenarnya yang Nadira buat udah pas. Cuman itu sama nggak Nadira? Repeat 2 change Y by 60. Sama bawahnya lagi. Repeat 2 change Y by 60. Bisa nggak jadiin satu Nadira? Jadi repeatnya berapa sih sebenarnya yang untuk Y by 60 itu yang dibutuhin? Totalnya berapa sih? Change Y by 60 itu kan sama tuh sebenarnya polanya sama yang kedua. Repeat yang kedua. Berarti sebenarnya Nadira butuh 4 repeat untuk ke change Y by 60. Nah, yang atas, oke, Nadira pilih salah satu aja. Yang sebelah bawah dihapus berarti. Jangan di-repeat lagi. Kalau di-repeat lagi 4 kali, totalnya jadi bergerak ke atas sebanyak 8 kali kan? Karena yang dibutuhin Nadira cuma 4. Coba. Jadi code-nya Nadira lebih efisien. Nggak perlu pakai 2 code, tapi cukup 1 code, tapi di-repeat 4 kali. Nah, sama kan hasilnya? Tinggal yang ke kanan sekarang. Konsepnya sama. Coba, berarti ke kanan ambil lagi yang repeat lagi. Itu udah betul. Sekarang Nadira bentuk lagi code lagi. Nah, bentuk lagi code yang lain. Mau dicoba dulu? Boleh. Ini tadi berhasil nggak? Oke, berhasil kita. Yang bintang 6 berhasil ternyata. Jadi gitu ya. Kita lepas dulu dari loopnya, kemudian kita buat independen dia, bergeraknya ke kanan. Oke. Sekarang bergeraknya ke mana? Kalau bergerak ke kanan atau ke kiri, kita butuh koordinat X atau Y ya Nadira. Oke, kita coba lihat dulu yang sudah disusun programnya. Oke, kalau Y by 60 dia terus ke atas. Kita butuhnya dia belok ke kanan. Kalau kita ngomong kanan atau kiri berarti dia change X bukan Y. Kalau Y itu atas bawah. Berarti Nadira perlu ganti tuh komennya yang di bagian loop terakhir. Bukan change Y tapi change X gitu.
Nah, dia turun jadinya kan. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita adalah ke kanan. Iya Fatih, gimana Fatih? Ada yang mau ditanyain? Oke. Ini Mister, Uh-uh. tadi saya sudah mengopi ini yang Mister bikin. Tapi masih salah. Coba di running. Yang punya Fatih mana? Nah, yang punya Fatih coba lihat, coba dulu di running dulu biar kelihatan code-nya mana yang salah. 1. Ya, perulangan pertama. 2. Oke, masih aman nih. 3, Fatih. Oke, masih aman. 4. Oke. 5. Oke. 6. Oke. 7. Oke. Lihat bagian terakhirnya. Tuh. Ternyata repeat 7 kali ini bakal dia jadi kehilangan kontak. Nah, kalau di Mister coba dilihat, itu dibuat jadi berapa? 6 kontak. 6, bener. Supaya dia nggak hilang kontak. Jadi nanti di bagian bawahnya itu yang repeat 8 kali ke kanan, itu sebenarnya untuk mengantisipasi supaya dia nggak kelebihan ke atasnya. Oke, nah itu yang perlu disesuaikan. Kemudian bawahnya, untuk yang change X by-nya, karena dia ke kanan, berarti nilainya positif atau negatif menurut Fatih? Di bagian repeat paling bawah. Kalau Mister, kalau di bagian paling bawah itu pesawatnya ingin bergerak ke kanan, berarti change X by-nya itu negatif atau positif menurut Fatih? Bergeraknya ke kanan. Positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, coba lihat punya Fatih. Apakah sudah sesuai nggak? Repeat yang 8 kalinya itu dia positif ke kanan. Yang bagian bawah. Yang paling bawah. Nah, itu udah bener kan ke kanan? Nah, yang paling bawah? Yang repeat 8 kali yang paling bawah. Paling bawah lagi? Yang bawah lagi? Nah, itu minus 60 kan? Nah, itu nanti ke kiri jadinya. Nggak ke kanan. Oke, dapat ya? Logikanya. Oh ya, silakan. Siapa tadi? Adis ya? Aku. Bintang 5. Oke, bintang 5. Mana bintang 5? Coba lihat. Mister lihat algoritma yang udah disusun sama Adis. Oke, Adis maunya gimana nih? Ke kiri dulu ya. Minus 120. Sebentar. 240 dikurangi 180 itu berapa sih? Kalau mau ke kiri dulu. Masih ngitung, teacher. Coba. 240 dikurangi 180. Nah. Tapi kurang luas setengah. Bentar, teacher lagi. Nah, jadi kita ceritanya ini untuk yang bintang 5, yang belum sampai bintang 5, ini kita mau bergerak zigzag ya, bukan ke kiri dulu, habis itu ke kanan lagi, turun ke kanan, karena nggak cukup nanti itunya code yang harus digunakan. Jadi kita mau buat zigzag. Oke. Nah, cara buat zigzagnya gimana? Udah ketemu jaraknya 240 ke 180? Berapa ayo jarak absolutnya? Jarak nilainya dari 240 ke 180. Berarti 240 dikurangi 60. Good, nice. Nah, itu yang kita mau buat zigzag. Adis ceritanya. Zigzagnya gimana? Kita nggak bisa langsung diagonal, tapi ke kiri dulu baru ke bawah. Kalau tadi algoritmanya punya Adis tadi, boleh ke kiri dulu baru ke bawah, boleh. Ke bawah dulu baru ke kiri, boleh. Nah, kalau mau ke kiri dulu baru ke bawah, tercontohkan dulu di sini. Kalau tadi pengennya ke kiri dulu, berarti nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Mana? Belum. Oke. Udah muncul ya nomor 5 ya. Nah, jadi nanti polanya begini. Ke kiri dulu 60. Ingat kalau ke kiri minus ya. Kemudian baru ke bawah.
Y-nya. Ke bawah berarti minus juga. Berapa jaraknya? Nah, ini sama ya, 60 ke 0 berarti 60, minus 60. Oke, dapetin dulu polanya ya. Kita coba run dulu. Sama nggak? Nah, dapat tuh. Terus habis itu pola selanjutnya, zigzagnya adalah ke kiri dulu, baru ke atas. Ke kiri dulu, change X. Ke kiri lagi, berarti minus 60 sama. Baru ke atas. Ke atasnya 60 ya. Ke atas positif. Coba lagi. Oke. Nah, zigzagnya udah dapat nih. Bayangkan ya, posisi ini sekarang yang ada di sini roketnya. Ini kalau mau bergerak ke kiri dulu baru ke bawah bisa nggak? Kita lihat di kode kita. Nggak bisa. Oke. Mister mau arahkan ke kode yang udah kita buat. Coba ke kiri dulu baru ke bawah. Kode kita yang pertama apa? X by minus 60. Tuh, ke kiri dulu. Kemudian Y by minus 60 ke bawah. Nah, kayaknya ngulang ya. Kita pastikan dulu pola selanjutnya apa. Kalau ini dari sini, kita bisa nggak ke kiri dulu baru ke atas? Seperti yang udah kita buat. Kita lihat kode kita. Dari sini ke kiri, minus 60. Tuh, change X by minus 60. Sama kodenya. Kemudian terakhir change Y by 60. Ke atas dia. Nah, berarti dengan kata lain, kita udah dapet nih polanya yang sama yang bisa kita ulang. Tinggal kita buat repeatnya berapa kali dia bergerak zigzag. 1, 2, 4 kali. yes, nice. Kita coba lanjutin. Mister nggak akan nambahin for-nya. Mister mau lihat langsung di Adis cara nambahin for-nya gimana. Udah selesai. Udah selesai. Udah. Coba lihat perjalanan roketnya. Sudah. Sudah aman. Wah, mantap. Sudah. Oke kalau gitu. Nah gitu ya, dapat ya teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya ya. Sekarang kalau berarti udah kelar semua nih. Ntar Nadira dulu. Nadira Belum. gimana? Tinggal nomor 6. Oh tinggal nomor 6. Nomor 6 konsepnya sama yang seperti tadi sempat ngeliat di online lessonnya nggak? Menyimak di online lessonnya? Oke, Resi yang udah selesai. Iya, tapi lupa. Oke. Yang udah selesai coba masuk ke bagian nomor 2 scratch-nya ya. Langsung praktek di scratch-nya. Jadi masuk ke scratch-nya seperti apa? Kalau yang nomor 6, nah ini ya, yang nomor 6 tadi mana? Nomor 6 tadi Mister udah buat kan? Ah, ini dia. Oke. Nah, nomor 6, buat referensinya yang belum nomor 6, tapi dicoba dulu ya. Jangan lihat online lesson dulu. Nanti kalau memang sudah agak bingung baru masuk ke online lesson. Sekarang Mister mau cek yang sudah selesai. Coba Mister lihat di scratch-nya mana scratch-nya. Harusnya masuk ke scratch-nya ya. Scratch-nya itu yang di game di modul 3 lesson 2 judulnya Scratch mengubah koordinat. Nomor 5 ya. Yang dibuka nomor 5. Coba Mister lihat nomor 5. Yang udah buka scratch mana nih? Resi silakan buka scratch-nya. Kalau yang udah selesai, Javier. Ini nomor mengubah koordinat. Oke, good. Nomor 1. Wah, nomor 1. Ini udah di running apa belum nih? Sama Javier. Udah sesuai? Dicek apakah benar? Ternyata ada yang kurang tepat. Oke, penempatan awal Javier. Coba cek. Penempatan awal itu harus sesuai dengan kondisi soal ya. Gak boleh beda. Atur ukuran 30%. Oke, udah benar. Habis itu selanjutnya ke bagian atasnya, gerakan ke atasnya ada ketentuan, ulangi 50 kali, ubah Y sebesar 5. Oke. Habis itu udah aman tuh di bagian bawahnya. Terus selanjutnya bagian ketentuan selanjutnya apa? Karena telah mencapai puncak batang, sprite kumbang mulai bergerak dari awal lagi. Go to X60, benar, Y-nya minus 68, terus repeat 50 kali. Nah, ini punya Javier sebenarnya secara program aman. Tapi secara ketentuan, apanya yang nggak aman? Menurut Javier.
Secara program ini sama bentuknya. Tapi apa yang bikin nggak aman? Apa ayo Javier coba. Yes, bagian blok itu yang bikin nggak aman. Karena sebenarnya repeat 50 sama change y by 5 itu tuh udah ada di forever loop. Jadi soal itu maksudnya repeat 50-nya itu masukkan ke dalam forever loop. Jadi yang paling atas repeatnya dihapus saja. Jadi langsung pasang forever di bawah set size-nya. Coba, bisa nggak nanti ceknya berhasil nggak? Oke, gitu ya. Jadi soal-soal itu terpecah-pecah, tapi kita coba gabungkan nih. Kita pahami soal-soal persoalnya ya. Oke, good job. Lanjutkan Xavier. Tadi ada yang angkat tangan? Tadi saya mendengar. Thank you, Mister. Oh, iya. Oke, sama-sama. Oke, Nazira. Gimana Nazira? Repeat 3 kali. Change y by 0 itu tidak diperlukan Nazira. Kenapa? Karena itu nggak bergerak. Akan menghabiskan komennya Nazira aja. Jadi cukup yang bergerak aja. Kita bergeraknya square ya. Kalau kita lihat dari titik itu. Square. Ke kanan, ke atas, ke kiri, habis itu ke bawah lagi. Berarti change y by 0-nya dihapus saja. Kita langsung pakai yang change y by. Nah, oke. Kita bergerak ke atas dulu ya. Mister ikutin algoritmanya Nazira. 3 kali. Oke. Kemudian ke kanan 3 kali. Good. Kemudian ke bawah 3 kali. Yes. Terakhir ke kiri. Tinggal dikit lagi. Udah bener itu. Terakhir ke kiri. Gimana yuk coba. Nazira susun. 1 lagi komen. Itu masih ada 2 komen lagi. Cukup 2 blok lagi. Pas. Memang ada 2 blok lagi yang dibutuhkan. Oke, ke kiri ya. Ke kiri. Oke. Good. Kalau kanan kiri, Mister review lagi ya. Itu X. Kalau atas bawah, itu adalah Y. Oke. Ting, ting. Oke, dikit lagi. Habis itu udah kelar. Nice. Oke, good job Nazira. Tinggal selesai itu udah. Oke. Berhubung udah jam 8, yang masih belum selesai Marsbot-nya, coba di hold dulu. Kita pindah ke Scratch-nya ya. Untuk Nazira. Nazira kita pindah Scratch dulu. Kita coba praktek ke bagian Scratch-nya. Yang udah real-nya nanti yang akan kita buat project-projectnya juga di sini. Fatih juga. Kita beralih ke Scratch-nya ya Fatih ya. Fatih udah masuk ya? Tadi mana Mister? Salah lihat ya? Oh udah pada masuk semua ya? Nazira, Resi tadi udah pada masuk ke Scratch-nya belum ya Resi tadi ya? Erlan juga masuk ke Scratch-nya dulu ya. Oke, masuk ke Scratch-nya. Kita coba bahas nomor 1. Gimana caranya Mister nge-reset Scratch? Oh ini dia. Oke, nomor 1. Apakah Scratch Mister sudah tampil? Oke, sepertinya sudah tampil. Coba Mister cek di tab algoritmiknya. Oke, udah. Seperti biasa kalau Scratch itu karena ada ketentuannya, kita ikutin ketentuan ya. Jangan dimodifikasi dulu. Nanti kalau udah nanti tulisannya check by teacher, boleh. Mau bentuk kayak apapun nggak ada masalah. Yang penting algoritmanya masih sejalan. Kalau yang check by teacher, kalau Mister nanti ngeceknya seperti itu. Nggak akan saklek banget harus pakai kawan komen ini enggak. Oke, kita lihat dulu contohnya. Ada kumbang jalan dari bawah ke atas. Nah, simpel ya pergerakannya ya. Dia naik gitu aja. Habis itu dia berulang-ulang nih. Ya. Nih, Mister nggak ngapa-ngapain, dia tetap berulang-ulang. Oke, kita stop. Saat melihat automatic check, pastikan lagi Mister akan mengingatkan terus. Kalau ada penempatan awal, gunakan penempatan awal terlebih dahulu. Selesaikan. Jadi ini penempatan awalnya harus sama. Kalau enggak, automatic check kita akan rusak. Akan nggak bisa jalan nanti. Nah, kalau penempatan awal, pasti dia menggunakan when bendera hijau klik. Pasti itu. Kalau penempatan awal ya. Kemudian ikutin mengarah ke arah. Mengarah ke arah berarti apa bahasa Inggrisnya? Point in direction ya. Ke arah 0.
Bisa diketik, bisa digeser ini ya. Terserah gimana gimana nyamannya. Atur ukuran. Harus sama persis, jangan 100% tapi 30. Selanjutnya baru kalau udah selesai penempatan awal, kita boleh random, terserah yang mana yang mau duluan. Kita lihat aja soal satu persatu ya dari atas. Untuk memindahkan sprite kumbang, gunakan ubah Y. Pakai ulangi, repeatnya 50 kali. Jangan dipasang dulu, supaya nanti gak bingung dengan modifikasi soal. Misalnya kalau ada modifikasi, ubah change Y by 5. Setelah itu, selanjutnya, karena telah mencapai puncak batang, sprite kumbang mulai bergerak dari awal lagi. Ini misalnya nih, Mister mau hold dulu ya yang ketiga. Ini Mister kalau misalnya dijalankan bentuknya kayak gini nih. Tak, berhenti dia. Udah, gak bakal bergerak lagi. Kita butuh bergerak lagi kan? Kalau di contoh tadi. Nah itulah yang soal nomor 2-nya. Karena telah mencapai puncak, sprite kumbang mulai bergerak dari awal lagi. Nah, kita ikutin sesuai dengan apa yang ada di situ. Repeatnya kita lepas dulu. Kita masuk ke dalam forever-nya. Pergi ke ini, go to XY ya, berarti ya. 60 sama minus 68. Oke. Kemudian apa ulangi? Nah, ini lihat nih. Ulangi 50 kali dan ubah Y sebesar 5. Ini sebenarnya merupakan pergerakan dari si kumbang yang tadi ini. Jadi kita nggak perlu buat 2 ya. Ini aja kita pasangkan. Set. Nah, inilah yang nanti kita pasangkan di dalam main program kita di bawah set size 30%. Kita coba cek ya. Kalau secara tampilan apakah sama seperti contoh soal? Tuh, sama ya. Mister nggak mencet apa-apa nih, cuma sekali di bendera hijau dia akan bergerak terus. Nggak Mister stop. Nah ya, sekarang kita stop dulu. Kemudian kita cek. Apakah berhasil? Oke, semuanya hijau ya. Berarti solve, berhasil. Mana yang lainnya? Dapat dari sini maksudnya? Jadi kalau kita mau ketemu soal apapun, pastikan penempatan awal dulu ya yang dikerjakan, baru yang lainnya. Nah yang lainnya nanti kita cukup melihat, kita juga jangan terus serta-merta pasang semuanya, tapi dilihat dulu ya, ini maksudnya apa sih, ini maksudnya gimana sih gitu ya. Apakah ini modifikasi atau ini merupakan tambahan. Kalau ini ternyata modifikasi, berarti kita perlu cukup satu aja. Kalau enggak nanti malah enggak selesai dengan automatic checknya. Oke, Nazira itu terbalik. Go to XY dulu. Coba cek di bagian nomor 2-nya ketentuannya. Baru repeat. Kalau Nadira buka di tombol panel tugasnya, itu di bagian bawah. Nah, itu yang nomor 2, ketentuan yang nomor 2, di atasnya penempatan awal. Coba dibuka, di atasnya penempatan awal ada. Nah, karena telah mencapai puncak. Nah, bentuknya kayak gitu Nadira. Kalau nggak kayak gitu, nanti Nadira tetap disalahkan sama si sistem. Jadi gotonya ditaruh atasnya, di atasnya repeat. Oke, di atasnya repeat. Jadi pergi dulu, goto XY baru di repeat. Oke, jadi goto X-nya ditaruh atas, goto XY-nya. Goto XY-nya ini ditaruh di atasnya repeat Nadira, bukan di dalam repeat. Di atasnya repeat. Yes, good. Nah, change Y-nya di dalam repeat. Ya, repeatnya itu berapa kali? 50 kali. Oh iya, untung Nadira ini ya, praktekin save dulu. Jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save sebelum pindah halaman. Kalau nanti pindah halaman dia nggak di save, nah nanti dia akan hilang ininya, programnya. Oke? Oke, good. Sekarang Mister cek dulu yang lainnya gimana dari atas. Oke, udah lewat ya nomor 1. Yang sudah lewat nomor 1 mau nyoba yang langsung nomor 2 silakan. Mister mau cek-cek dulu untuk teman-teman yang lainnya. Apakah sudah selesai semua nomor 1?
Konsepnya semuanya mirip-mirip seperti nomor 1. Oke, good. Kalau mau nge-save, jangan lupa di stop dulu ya. Kalau enggak, nanti dia bakalan ada peringatan terus. Di stop dulu programnya, baru di save. Karena program kita ini forever loop. Nggak bakal berhenti kalau nggak kita stop di tombol merah. Di sampingnya bendera hijau. Oke. Oke, Mister lihat sepertinya udah lewat semua nih yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah snowflake. Nah, ini ini nih snowflake-nya namanya. Ini namanya snowflake. Turun aja nih. Kalau tadi naik, sekarang turun. Konsepnya sama ya, XY. Y berarti kalau turun dia ke minus. X kalau naik tadi dia jadinya positif. Udah, kita stop dulu. Kemudian ada, nah sekali lagi penempatan awal ya. Penempatan awal pakai dulu bendera hijau, pergi ke minus 67, 67 minus ya, minus 67 sama 145. Oke, ini wajib ada ya. Wajib ada. Kemudian jatuhnya gimana? Ulangi 50 kali. Repeat 50 kali, ubah Y sebesar minus 5. Kenapa kok minus 5 ya? Ada yang bisa menjawab? By chat juga. Oh iya, bener banget. Karena turun ya. Good. Jadi kalau dia arahnya ke bawah berarti dia minus Y. Oke, karena atas bawah. Kalau dia ke kiri berarti dia minus X karena kanan kiri. Oke ya. Good, nice. Selanjutnya apa tadi? Ini tadi udah ya. Ini doang ya. Oke, udah ini doang. Snowflake jatuh terus-menerus pakai selamanya. Nah, ini berarti kita implementasikan selamanya ke repeatnya. Forever. Kemudian taruh sini. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti ini? Kalau kita lihat di sini, snowflake-nya itu setelah dia nyampe bawah, langsung ke atas lagi. Langsung ke atas lagi. Berarti ada kemungkinan Goto XY-nya ini masuk di dalam forever. Karena kalau kayak gini bentuknya akan beda. Coba lihat. Gini. Nyangkut dia. Nggak pindah ke atas. Kenapa? Karena setelah dia repeat 50, dia nggak ngereset posisi. Ya. Jadi, kita coba, kita turunkan. Jadi nggak seluruh soal, balik lagi ya, seluruh soal coba dianalisis ya, adik-adik semuanya ya. Penempatannya seperti apa biar sama. Ini kok Mister nggak ada backgroundnya ya? Tapi ini ada backgroundnya. Oke. Nah, bentuknya sama ya, mirip ya. Jatuhnya si snowflake itu mirip dan dia di reset lagi ke atas. Untuk teman-teman yang lain ada backgroundnya nggak? Oh ada kok. Kenapa punya Mister nggak? Oke, kita coba cek. Ya, kenapa tadi ada yang bertanya tadi? Ada yang suara? Aman ya? Oke, kita coba cek apakah berhasil. Oke, meskipun Mister nggak ada backgroundnya, secara default masih aman. Oke, yang nomor 2 gimana? Aman semua? Oke, itu yang forever loop itu adalah dikombinasikan dengan yang pergerakan turunnya tadi ya, Nadira ya. Dan teman-temannya yang lain juga, ada yang lain, itu kombinasikan dengan yang forevernya. Untuk yang resi seperti apa, Erlan? Bisa share screen? Oh, aman. Oh ya. Oke.
Oke, gimana? Yang lainnya aman ya? Paham ya pergerakannya ya? Ini kita mengimplementasikan ke dalam Scratch-nya. Kalau tadi kan Marsbot. Mirip kan? Sama sebenarnya. Dan ini nggak hanya di Scratch ya. Kalau nanti teman-teman atau adik-adik semuanya belajar di Python, belajar di Flutter, belajar di manapun, itu mirip-mirip seperti ini. Koordinat itu pergerakannya berdasarkan si koordinat. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ngapain nih? Next, kita buat ke yang nomor 3. Naga menjaga kastil. Ini ngapain? Sprite naga terbang ke kiri ke kanan. Oh, kayak gini. Oke. Kanan kiri ya. Forever loop berarti ya. Dia nggak berhenti nih. Tuh. Oke ya. Jangan lupa di save. Jangan lupa di pencet tombol merahnya buat nyetop. Habis itu di save. Ada penempatan awal? Oh, ada. Nih. Oke, kita buat penempatan awal. Atur gaya rotasi. Gaya rotasi itu kalau di bahasa Inggrisnya ini ya, set rotation style. Left right. Biar nggak bolak-balik nanti naganya. Kenapa kok dibuat left right? Kemudian atur ukuran. Set size to 75. Oke. Dah, penempatan awal udah aman. Boleh dari atas, nggak masalah. Naga bergerak ke kanan, ini minggirin dulu ya. Naga bergerak ke kanan. Rumusnya seperti ini. Rumusnya. Komennya seperti itu. 60. Kemudian ubah X sebesar 5. Karena apa? Ke kanan. Makanya dia change X by 5. Positif, bukan negatif ya. Seharusnya kalau dia ke kiri, untuk berpindah ke kanan, Anda perlu mengubah koordinat X ke sebuah bilangan positif tanpa tanda minus. Nah, yang ke kiri harusnya berlawanan tuh. Ini bisa diduplikat nih. Duplikat. Nah, langsung jadi kan? Gitu ya. Coba Mister contohkan lagi. Ini klik kanan. Kalau mirip-mirip kodenya atau blok code-nya bisa diduplikat. Kemudian kita sesuaikan lagi. X-nya sebesar minus 5. Kita tinggal tambahin minus 5 deh. Habis itu naga berbalik mengarah ke arah 90. Oke, mengarah ke arah berarti mana? Point in direction. Sprite naga menatap ke arah dia terbang. Gunakan perintah mengarah ke arah. Oke, ini kita buat di sini dulu ya. 90 itu kemana nih? Kita cek. Oh, 90 ke arah kanan ya. Berarti saat dia pergi ke sini, dia harus dipasang di sini. Kemungkinan ya, kita coba dulu. Tapi jangan dipasang dulu. Dipasin dulu aja, dikelompokin. Ini kelompok kanan. Kemudian yang kelompok kiri nanti dia berarti yang mengarah 90. Duplikat kelompok kiri ini. Yang kelompok kiri supaya gampang kita nanti. Ini minus 90. Oke. Naga berpindah secara terus-menerus. Gunakan perintah selamanya dan pergi ke XY untuk membuat sprite naga berpindah dengan level yang sama. Oke, berarti ini nanti semuanya akan ditaruh di dalam selamanya ini. Oke? Dapat ya? Oke, sekarang kita coba minus 107 berarti ini tadi yang sebelah kiri menghadap ke kiri dan dia bergerak ke kiri. Menghadap ke kanan dan dia bergerak ke kanan. Nah, udah bener nih di sini berarti. Selanjutnya kita pasang event selamanya. Oke. Event selamanya. Kemudian kita buat ini gunakan perintah selamanya dan pergi ke XY untuk membuat sprite naga berpindah dengan level yang sama. Mana XY-nya? Ini ya. Minus 174 sama minus 65. Oke, sekarang kita lihat di sini dia bergerak kemana dulu ya? Kanan dulu apa kiri dulu? Oh, kanan dulu ya, baru ke kiri. Kanan dulu, baru ke kiri. Oke, kita stop. Kanan tadi yang ini. Kanan, kemudian ke kiri. Apakah seperti ini? Target Mister kecilin lagi. Bentuk kodenya seperti ini ya. Kurang lebih. Sekarang Mister coba jalanin. Oke.
Oke. Secara tampilan mirip ya. Tapi apakah betul? Kita coba cek. Kita stop dulu supaya nanti bisa di save ya. Di stop itu maksudnya biar bisa di save. Kalau Mister nggak bisa karena ini akun teacher, akun resetting buat ini. Cek. Mana ini? Oh iya, ke bawah. Sorry. Wah, ini dia. Oke, berhasil semua ya. So, jadi caranya untuk memahami soal seperti yang Mister contohkan tadi ya. Lakukan dulu analisisnya, cari algoritmanya, cari hal-hal yang dilakukan pertama kali itu apa? Yaitu penempatan awal. Oke? Setelah itu baru nanti yang selanjutnya yang atas-atasnya. Untuk Untuk melengkapi kodenya. Oke, Mister coba cek untuk yang nomor 3 gimana? Masih amankah? Nazira gimana Nazira? Nomor 3? Atau Nazira udah nomor berapa? Oke. Belum bisa, Mister. Sudah bisa aman? Belum. Mana Fatih? Oke. Mana? Ini dia. Nomor 3. Oke, penempatan awalnya gimana? Coba lihat Fatih. Punya Fatih, ya. Set rotation left right-nya udah benar. Forever-nya. Mister, aku juga belum bisa, Mister. Oke, bentar ya. Go to X-nya itu benar 147? 174 kebalik Fatih. Minus 174 sama minus 65. Bukan 147. Harus mirip seperti soal ya. Meskipun secara pixel sebenarnya nggak beda jauh sih. Tapi kalau yang soalnya bilang 174 itu nanti akan dicek by system. Jadi harus mirip plug ketiplek, beda 1 poin aja. Ada kemungkinan nanti nggak bisa lulus nanti di ininya, di automatic checknya. Nah sekarang coba di running dulu ke kanan. Iya, 60 kali 5 minus 50 90. Ya. Oh ya. Bentar. Yang terakhir itu kok change Y? Kalau Y jadinya ke bawah dong berarti. Ya enggak? Kebayang kan? Kalau kita set Y minus berarti dia ke bawah. Karena yang diminta itu harus kanan kiri. Kalau kanan kiri berarti yang bergerak itu cukup yang X saja. Berarti yang bagian bawah, repeat 60 yang bagian bawah itu harusnya bukan Y, tapi ini. Ya, itu X. Itu tetap 60, betul. Tapi komen yang di dalam repeatnya itu bukan change Y by minus 5. Tapi change Kebalik. X. Ya, bukan kebalik, salah komen. Itu Y kan? Nah, sekarang dibuat yang X. Y itu kan atas bawah. Diganti dulu, dihapus. Habis itu buat change X by 5-nya udah bener di atas. Fatih ambil lagi satu lagi change X by 10-nya. Kemudian diganti minus 5. Yang change X by 10. Iya, good. Diganti minus 5 karena dia bergerak ke kiri. Oke, nice. Coba dicek dulu bendera hijaunya apakah mirip secara tampilan. Kalau mirip, coba langsung dicek. Oke, good job Fatih. Nice. Oke, Nazira. Gimana Nazira? Oke, Nazira. Oke, Nazira. Set rotation style-nya, point in direction-nya. Nah, untuk Nazira itu ketentuannya di bagian point in direction-nya yang kurang tepat. Saat
naganya itu mengarah ke kiri, harusnya juga diikuti dengan point direction-nya yang ke kiri. Pergerakannya juga ke kiri. Jadi harusnya point in direction minus 90 itu ada di atas repeat 60 yang change X by minus 5. Yang di bagian bawahnya set size. Ada point in direction kan? Nadira set di bagian set size, itu di bagian bawahnya ada point in direction. Nah, itu taruh di, kalau yang pertama yang 90 taruh di bawahnya, go to X minus 174-nya ditaruh di atas dulu, go to X-nya. Ya, go to X-nya itu taruh di paling atasnya forever. Di atasnya point in direction 90. Masih di dalam forever, di dalam forevernya maksud mister. Benar. Oke, di dalam forever tapi di paling atas. Yes, good. Terus forever yang repeat 60-nya, repeat 60 sama change X by-nya positif 5 itu ditaruh di bawah point in direction-nya 90 yang ada di dalam forever. Yang ada di dalam forever ya naruhnya ya. Yap, taruh situ betul. Nah, point in direction-nya yang minus 90 yang di bawah set size-nya itu dilepas dulu. Oke, dilepas dulu. Jadi diminggirin, yes, forever-nya dipasang di bawah set size. Oke, good job. Point in direction minus 90 ditaruh di atasnya repeat 60 yang change X by minus 5. Change X by minus 5 atasnya, repeat, di atasnya repeatnya, bukan di dalam repeatnya. Di atas repeatnya dulu. Oke, point in direction-nya ditaruh di atas. Yes, bener banget. Oke, nice. Coba di running. Oke, nomor 3 udah aman semua. Adis ya? Adis? Tadi Adis ya? Wih, udah Marna. Nggak jadi tanya, nggak jadi tanya. Oke, sip. Good job, Adis. Oke, sekarang kita coba ke ini dulu ya. Ke yang periksa dirimu dulu. Ya, kita hold dulu untuk yang scratch-nya. Udah jam 8:30 soalnya. Takut kemalaman nanti nggak berasa ngerjainnya. Nanti kalau ada waktu lagi kita coba ke scratch-nya lagi yuk. Kita kerjain yang di bagian periksa dirimu dulu. Yang bagian nomor 3. Kalau di Mister yang di sini ya. Nah, game pilih lesson 2 yang nomor nomor 3. Nomor 6. Periksa dirimu. Coba yuk. Di hold dulu yang ininya. Kemudian kita coba masuk ke yang periksa dirimu. Hanya teori-teori untuk mengecek apakah betul nggak sih paham dengan teorinya gitu, secara teori. Tapi kembali lagi kalau dalam coding kayak gini tetap praktis itu adalah yang lebih baik ya, karena akan menerapkan seluruh teori yang ada. Jadi lebih baik praktisnya diperbanyak. Oke, sekarang yang pertama. Masuk, Mister. Ya, gimana? Gak bisa masuk. Yang mana nih? Yang untuk yang ini nomor 6. Siapa yang nggak bisa masuk? Suaranya tadi Mister dengar ada suara tadi. Gak jadi. Oh, gak jadi. Oke. Sip. Nah, sekarang nomor 1 dulu ya. Ada gambar smiley ingin pergi ke ini ngapain sih smiley-nya? Oh, ke titik merah maksudnya. Ke titik merah sini ya. Ke titik merah ini loh, yang kecil yang kanan nih. Nah, ini smiley-nya dari sini ke sini gitu. Nah, coba gimana? Berarti kalau di sini kan geraknya kalau dia mau ke kanan dulu, misalnya pakai X dulu, berarti dia ke kanannya 1. Sini kan 10, 10, 10, 30 berarti ke kanannya. Ada nggak X sebesar ke kanan 30? Ini doang. Habis itu, ya udah betul. 30 ya.
30, habis itu dia naik kan 20 kan jarak ke sini kan, setiap kotak kan 10 10 10 10. Berarti ya ini jawabannya. Nah, dapat ya. Oke, ini kebetulan cuman 30-nya satu doang ya. Kalau yang lainnya coba Mister cek yang lainnya dulu. Nah, coba dilanjutin yang lainnya. Nazira coba dilanjutin untuk yang periksa dirimunya. Periksa dirimu. Kemudian yang resi juga silakan dilanjutin ke periksa dirimu dulu. Wis. Oke, kelar Fatih ya. Cepat ya. Javier ya. Javier tadi yang kelar ya. Oke, nice. Oke. Jadi periksa dirimu ini lebih ke arah sebenarnya bagaimana menyimpulkan apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Komen-komen apa yang udah kita pakai. Nah, harusnya kalau tadi sudah mengikuti beberapa program atau beberapa course yang udah dikerjakan tadi, kebayang harusnya nih. Nah, jadi kelihatan nih. Udah mantap semua nih. Oke, Fatih gimana? Fatih raise hand. Ada yang mau ditanyain Fatih? Enggak, Mister. Maaf, pencet. Oke. Siap. Pilih semua perintah yang akan memindahkan sprite ke bawah. Berarti itu harus ada hubungannya sama Y. Kalau ada X-nya itu pasti salah. Nah, Yes sama minus. Yes, good. Dan minus. Oke, good job Fatih. Oke ya, yang lainnya juga paham ya. Jadi ingat-ingat dalam satu koordinat yang di scratch itu kalau minus itu ke bawah. Kalau Y ya. Kalau yang X minus itu ke kiri. Sama kayak koordinat-koordinat biasa. Oke, pada sudah selesai semua kayaknya ya. Oke, sebelum bentar. Ini Nazira ini nge-freeze ya? Kok gambarnya di course? Apakah ini nge-freeze? Halo, cek Nazira. Aman di sana? Oh, oke. Kayak Mister Kira nge-freeze. Oke, yang periksa dirimu udah dikerjakan Nazira, Resi, dan Erlan udah semuanya? Sudah. Oke. Sebentar. Periksa dirimu yang lesson 2. Ini masih 0/4 untuk Nazira. Udah masuk ke yang nomor 6 belum? Udah, Mister. Udah. Tapi kok itu tulisannya 0/4? Coba masuk lagi, Mister pengen lihat. Diklik yang nomor 6-nya. Apakah ada bug? Takutnya nggak ke-save nanti jawaban Nadira. Soalnya masih 0/4 nih. Yang kemarin Mister juga pernah nih kayak gini. Udah jawab. Habis itu udah di close. Ternyata nggak ke-save. Oke, bagi yang udah selesai. Boleh ngelanjutin yang sebelumnya. Yang scratch. Kalau misalnya masih penasaran. Oke, Mister lihat dulu yang Javier. Oh, Javier yang snowflake. Oke, wah, ini udah yang snowflake-nya udah 3 turun bersamaan ya. Oke, good, Javier. Adis. Oke, udah sampai bintang. Oke, nice. Main course-nya udah dihabisin semua. Resi, Fatih gimana Fatih? Fatih masih oke, udah masuk ke laboratori malah. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau didiskusiin nggak dengan course-course-nya? Ada yang mau ini menyampaikan pendapat atau seperti apa? Jadi pelajaran kita kali ini
nggak terlalu rumit ya kalau menurut Mister ya. Tapi ya Mister lihat juga dari adik-adik juga sebenarnya implementasinya udah dapat, cuman mungkin kurang teliti lebih ke arah kapan pakai X, kapan pakai Y-nya. Hati-hati ya di situ ya. Sama-sama ada minus, sama-sama ada positifnya. XY itu ada, cuman arahnya nih yang berbeda. Hati-hati. Kalau kalau Y, Mister mau ingetin lagi, itu bergeraknya atas bawah. Tapi kalau X itu bergeraknya kanan kiri. Oke ya, kalau kiri itu berarti minus, kalau ke atas itu berarti positif. Itu bukan pasangannya. Kalau kiri itu minus, kalau ke kanan itu positif. Itu X. Kalau Y, kalau ke kanan, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi itu aja yang dipegang di koordinat. Kalau itu udah dipegang, semuanya aman. Pergerakannya bisa dibuat mulus, bisa dibuat instan, semacam kayak teleportasi kalau istilahnya di course ini gitu kan. Tapi sebenarnya bukan teleportasi ya, itu hanya settingnya itu cepat, tidak ada jeda pada saat untuk mengarahkannya seperti menggunakan step. Nah itu nggak ada. Kalau set X itu tuh berarti ya udah langsung ke poin X-nya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau diskusiin? Sebelum Mister tutup? Gak ada? Oke, good job semuanya. Oke, Mister mau wrap up dulu. Sebelum Mister tutup, Mister mau wrap up dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi pada hari ini kita udah belajar terkait dengan apa yang namanya mengubah koordinat. Jadi dalam mengubah koordinat ini ada beberapa hal yang udah kita lakuin. Yang pertama ada yang namanya set X atau set Y atau goto XY dan seterusnya. Itu memindahkan si sprite atau titik atau karakter atau apapun itu ke dalam koordinat yang kita inginkan secara instan. Dan ketika itu diklik lagi, ya udah di situ aja terus. Kalau udah kita set X-nya 2, ya udah kita X-nya 2 terus. Mau diklik berapa kali pun, mau ditekan berapa kali pun. Tapi ada satu lagi yang kita udah juga pelajari, ada yang namanya merubah sebesar X, sebesar titik X. Jadi itu akan menggerakkan si sprite atau si titiknya bergerak sesuai dengan pixel yang udah kita tentukan. Kalau 2 dia akan bergerak 2 langkah. Kalau kita tekan lagi, dia akan bergerak terus sebanyak langkah yang udah kita tentukan. Nah, pergerakannya itu tetap yang perlu kita perhatikan adalah sumbu X dan Y-nya. X-nya itu ada kanan kiri, kanan positif, kiri negatif. Y-nya itu ada atas bawah, atas positif, bawah negatif. Nah, itu kunci utamanya di dalam bagian perjalanan roket ini, mengubah koordinat ini di bagian materi yang ketiga ini, materi yang modul 3 lesson keduanya. Kalau itu udah dipegang, insya Allah untuk scratch-nya tadi yang belum selesai, untuk menyelesaikannya sama konsepnya, nggak ada yang berbeda. Cuman hati-hati dengan automatic check-nya ya. Kalau automatic check itu ada penempatan awal, kerjakan itu di awal. Dan penempatan awal itu pasti menggunakan bendera hijau diklik, bukan yang lain. Penempatan awal ya, itu akan pasti digunakan seperti itu. Jadi baru dilakukan modifikasi atau penyesuaian code setelah kita membuat penempatan awalnya clear semuanya, udah beres. Baru nanti akan enak tuh ngelanjutinnya, karena penempatan awal itu setting di awalnya. Kalau itu nggak sama persis, nanti nggak bakalan bisa jalan. Oke. Ada yang mau ditanyain setelah Mister wrap up tadi? Atau diskusiin? Kalau nggak ada, Mister mau sampaikan satu lagi yang cukup penting. Di dalam platform itu ada yang namanya laboratori. Bisa buat eksplorasi code dengan teman-teman yang lain. Bisa remix dengan teman-teman yang lain juga. Jadi project-project Scratch atau apapun itu yang ada di laboratori, ketika itu ada remix, itu bisa di-copy berarti projectnya. Bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan keinginan dan kreativitas dari teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini. Kalau udah selesai projectnya, jangan lupa di-share, di-publish di community atau di kelas. Jadi nanti Mister bisa ngecek tuh, kira-kira nanti yang perlu dikembangkan apa ya,
atau mungkin Mister juga ngasih masukan atau ngasih komen, like dan sebagainya. Dan ada lagi satu itu yang terkait dengan achievement. Itu asik tuh buat belajar bareng atau buat ini apa? Memotivasi. Jadi nanti avatar kita bisa di custom. Ada petnya, ada kacamatanya dan sebagainya. Itu dapatnya dari itu. Oke. Sekali lagi sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain nggak? Adis? Tidak. Oke, aman. Oke, good, nice. Oke, good job semuanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, Mister cukupkan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Makasih sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng di online lesson. Job semuanya, pemahamannya udah cukup bagus. Tinggal berlatihnya ya, karena code itu atau coding itu lebih ke arah pembiasaan aja sebenarnya. Teori kita dapat, kita tinggal membiasakan aja. Kalau itu udah oke, insya Allah tinggal untuk yang lain-lainnya sih udah aman. Tinggal kita sesuaikan dikit aja udah jadi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan nggak ada yang mau didiskusikan lagi, Mister mau cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Next ini kita akan coba belajar di lesson 3-nya. Tapi tetap kita akan coba review di bagian lesson 2-nya. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye bye. Oke, bye. Bye, Mister. Oke, bye. Bye Javier, bye Erlan, bye Fatih, Bye. bye Nadira, bye Adis, bye Resi.